Pepatah Usang menyebutkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang melestarikan kebudayaan, kesenian, dan sejarahnya. Pelestarian sejarah itu adalah sebuah kemutlakan yang harus dilaksanakan setiap negara sebagai bukti cinta terhadap warisan dari leluhurnya dan juga warisan bagi generasi bangsanya di masa datang agar mengenal leluhur dan kisah-kisahnya di masa silam. Pada setiap bangsa, sejarahnya tercatat pada bukti arkeologi, artefak, maupun situs peninggalan masa lalu, yang menjadi identitas sebuah negara yang maju, yang kaya akan sejarah dengan berbagai kisah yang dilestarikan, baik kisah sejarah yang mengandung tentang heroisme, sejarah yang mengisahkan tentang kepiluan, penderitaan, dan kesedihan. Tanpa peninggalan bukti arkeologi, situs, dan artefak, sehebat atau sepilu apapun kisah sebuah bangsa hanya akan menjadi hikayat, legenda, dan mitos. Bangsa di semua benua leluhurnya meninggalkan banyak bukti arkeologi yang berisi beragam kisah di baliknya. Bangunan tua misalnya adalah contoh situs yang patut dilestarikan untuk dikenal sebagai bagian dari sejarah yang pernah bergulir di daerah bangunan tua tersebut berada. Tak hanya itu, malah bangunan tua bisa menjadi objek wisata yang bisa mendatangkan pendapatan bagi negara. Apalagi jika bangunan tersebut mengandung kisah yang sangat menarik minat. Di negara Amerika Serikat, mereka memiliki sebuah bangunan tua berupa penjara di pulau Isla de los Alcatraz, bernama Penjara Alcatraz. Penjara tua ini telah menjadi objek wisata yang dikunjungi ribuan wisatawan setiap bulannya, karena dikenal pernah menahan seorang penjelajah dunia bernama Al Capone. Di Australia, penjara tua Old Melbourne Gaol, yang merupakan penjara bagi pelanggar hukum berat di tahun 1800-an dan kini mendatangkan wisatawan dari seluruh dunia. Penjara tua ini membuat penasaran warga dunia dengan kisah pilunya yang mengeksekusi seorang buronan terkenal Ned Kelly atas pembunuhan 3 perwira polisi dan topeng kematiannya masih terpajang di penjara tersebut. Di Inggris, penjara tua bernama Oxford Castle milik Raja Inggris. Penjara tua yang juga telah menjadi objek wisata ini merupakan tempat menahan lawan politik Raja Charles di parlemen saat perang saudara terjadi sejak tahun 1071. Di Guyana, negara Prancis tak kalah hebat. Mereka memiliki beberapa penjara tua yang menyimpan kisah menyeramkan dan telah menjadi objek wisata yang mendatangkan keuntungan besar bagi negaranya. The Pearls Island yang berada di Îles du Salut. Lepas pantai Guyana dikelilingi laut yang dipenuhi ikan hiu, pos raksasa, dan arus air yang deras. Bagaimana dengan Indonesia? Tak sedikit negara kita yang tercinta ini juga memiliki penjara tua. Penjara tua ini merupakan peninggalan penjajah dari negara-negara Belanda dan negara Portugis di berbagai pulau di Indonesia. Penjara-penjara tua tersebut tak sedikit juga menyimpan sejuta kisah heroisme dan kisah yang menyayat hati. Penjara bawah tanah Lawang Sewu misalnya, sesungguhnya pada zaman Belanda difungsikan sebagai kantor perusahaan kereta api bagi pemerintahan Hindia Belanda. Namun saat negara Jepang menduduki Indonesia, bangunan tua ini difungsikan sebagai penjara. Yang mengerikan dari kisahnya adalah ruang tahanannya hanya bisa membuat napi jongkok dan berdiri. Tahanan yang tewas sisa dibuang di sungai yang bersebelahan dengan bangunan. Penjara Benteng Pandemi di Cilacap, Jawa Tengah dulunya digunakan oleh Belanda sebagai benteng pertahanan. Di sekeliling penjara ini dibangun parit yang luas serta lebar yang diisi dengan ratusan ekor buaya. Selain untuk mencegah musuh masuk, juga mencegah para pekerja rodi untuk bisa kabur dari penjara. Kedua penjara tua ini dilestarikan oleh pemerintah Indonesia, bahkan telah dijadikan objek wisata yang mendatangkan pendapatan bagi pemerintahan daerah. Apakah penjara tua lainnya serupa dengan kedua penjara tersebut? Dalam kenyataan, tak sedikit penjara tua yang bangunannya tak kalah uzur dan juga menyimpan sejarah yang memukul nasionalisme kita, kondisinya memprihatinkan dan terbengkalai. Salah satunya penjara tua yang ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.